Ya, sudah kami buka untuk suaranya. Silakan Bapak David. Alhamdulillah. Bisa terdengar ya Ustaz ya? Bisa, Ya, silakan. Ustaz mau nanya. Silakan Bapak Abu Marsal. Pulang sini lebat hujan lebat, mudah-mudahan bisa. Tentang kuah tadi unta, Ustaz, daging unta itu apabila digulai kuahnya itu apakah membatalkan wudhu juga atau gimana? Itu pertama Ustaz. Yang kedua, istri apabila istri kita haid gitu, kemudian dia tetap tilawah Qur'annya menggunakan mushaf Quran tapi memakai sarung tangan, apakah boleh Ustaz dengan tilawah Quran menggunakan mushaf Quran tapi untuk menyentuhnya tetap memakai sarung tangan? Baik. Yang ketiga Ustaz, ini terakhir, apabila kita berpuasa tapi kita tetap bersiwak tapi hanya siwak kita menggunakan odol, dimana odol ini kan ada fluoride, rasa min menyegarkan mulut. Baik. Itu dibenarkan Ustaz. Syukron atas kita. Baik. Ya. Terima kasih Bapak Abu Marsal di Jambi. 6, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama, beliau menanyakan tentang seseorang makan daging unta tapi dalam bentuk gulai kuahnya gitu ya. Ada kaldu ontanya, semisalnya macam itu. Apakah juga itu masuk, itu membatalkan wudhu seseorang? Selama ya hal tersebut ada unsur ontanya, ya, ada daging ontanya walaupun sedikit sekali itu juga tetap membatalkan wudhu seseorang. Ya, selama itu ada unsur ontanya, daging ontanya itu tetap membatalkan wudhu seseorang. Karena hadisnya umum, ya, hadis Nabi SAW umum. Ya, seseorang makan daging onta baik itu ya sedikit ataupun banyak, walaupun sedikit di situ ada daging ontanya sangat sedikit, ya, kandungan daging ontanya, maka itu tetap juga membatalkan wudhu seseorang. Maka siapapun yang makan daging unta, maka wudhunya batal. Maka hendaklah dia berwudhu kembali ketika dia mau sholat. Ini yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah menyentuh wanita haid menyentuh Al-Quran. Wanita haid menyentuh Al-Quran pakai pakai pembatas, ya, pakai sarung tangan dan semisalnya. Apakah itu boleh ataukah tidak? Insya Allah ini akan dibahas nanti pada pertemuan berikutnya, ya, hadis setelah ini, yaitu tentang hadis menyentuh Al-Quran. Tapi tidak mengapa saya sebutkan di sini. Menyentuh wanita haid, para ulama sepakat tidak boleh dia menyentuh Al-Quran, karena dia dalam keadaan hadas besar, tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Ini para ulama sepakat. Terus, boleh tidak wanita haid membaca Al-Quran? Para ulama sepakat. Para ulama mengatakan yang rajih boleh wanita haid membaca Al-Quran. Yang kedua, boleh tidak wanita haid juga menyentuh Al-Quran? Bedakan antara membaca dan menyentuh. Kalau menyentuh, pendapat yang rajih boleh. Dalam keadaan haid, kalau membaca, boleh. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, boleh wanita haid membaca Al-Quran. Sekarang permasalahannya menyentuh boleh tidak? Para ulama sepakat wanita haid tidak boleh dia menyentuh Al-Quran. Terus bagaimana kalau seandainya dia pakai pembatas, boleh apa tidak? Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wanita haid menyentuh Al-Quran dengan pembatas, baik itu dengan sarung tangan, baik itu dengan sapu tangan, baik itu dengan mungkin semacam kayu, ya, untuk membalikkan Al-Quran dan semisalnya. Boleh apa tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Kalau seandainya tidak memerlukan dia untuk menyentuh Al-Quran, tidak memerlukan dia untuk menyentuh Al-Quran dengan pembatas, maka lebih baik dia tidak perlu menyentuh Al-Quran dengan pembatas kalau seandainya tidak memerlukan. Tetapi kalau seandainya dia memerlukan karena dia ingin mengulangi hafalannya, murajaah hafalannya, kalau tidak melihat Al-Quran, ya, tidak bisa dan tidak ada orang yang menyimakkan hafalannya dan dia butuh untuk menyentuh Al-Quran, maka insya Allah dalam kondisi semacam ini tidak mengapa dia pakai pembatas, tidak mengapa dia pakai pembatas dengan sarung tangan, dengan kayu dan semisalnya. Insya Allah tidak mengapa. Dan ulama sepakat bahwa pembatas yang menyatu dengan Al-Quran, maka itu tidak boleh digunakan. Contoh, misalnya sampul, ya, semacam ini. Ini sampul, ya. Kita punya Al-Quran, kemudian ini sampul. Sampul ini sebetulnya pembatas. Sampul ini pembatas. Tapi dia menyatu dengan Al-Quran. Tapi dia menyatu dengan Al-Quran. Maka sampul semacam ini, ya, tidak boleh kita katakan saya menyentuh sampulnya saja.
kita katakan tetap ini bagian dari Al-Quran, tetap bagian dari Al-Quran. Oleh karena itu dia harus memakai pembatas yang terpisah seperti sarung tangan, sapu tangan dan semisalnya. Karena ulama menghukumi ya sampul Quran ya itu juga bagian dari Al-Quran. Sampul Quran itu juga bagian dari Al-Quran. Dan insya Allah pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan itu dhabit, kaidah-kaidah mana yang dikatakan ini mushaf, mana ini dikatakan ini bukan bagian dari mushaf Al-Quran. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya saya jelaskan secara detail. Intinya, pendapat di kalangan para ulama boleh menyentuh Al-Quran bagi orang yang haid dengan pembatas yang terpisah, seperti sarung tangan, ataupun sapu tangan, ataupun dengan kayu, misalnya dia membalikkan Quran tersebut, maka ini insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, masalah seorang yang bersikat gigi di waktu bulan Ramadan menggunakan pasta gigi, boleh apa tidak? Yang jelas, kalau siwak, para ulama, jumhur ulama tidak mengapa seseorang bersiwak di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena hadis ya, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi yaumul qiyamah min rihil misk. Kata Nabi sallam, la khalufu fami shaim, ya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah itu nanti di hari kiamat lebih baik daripada bau minyak kasturi. Nah, hadis ini sebagian ulama menggunakan makruhnya bersikat gigi di waktu puasa, di waktu seseorang berpuasa. Kenapa kata mereka? Karena ini nanti akan menghilangkan bau mulut seseorang, yang mana bau mulut tersebut kata Nabi SAW nanti di hari kiamat bau mulut orang berpuasa itu lebih baik daripada bau minyak kasturi. Tetapi sebetulnya penafsiran semacam ini kurang tepat. Kenapa? Karena sebab bau yang muncul ketika orang berpuasa bukan disebabkan mulutnya, tetapi disebabkan lambungnya yang tidak terisi makanan, sehingga naik bau tersebut. Oleh karena itu orang yang bersikat gigi di bulan puasa 2 jam kembali mulutnya bau, atau 3 jam kembali mulutnya bau. Kenapa? Karena sebabnya bukan karena di mulutnya, tetapi lambungnya tidak terisi makanan. Oleh karena itu kata para ulama, bersiwak itu boleh di bulan Ramadan. Nah, permasalahannya adalah seseorang bersikat gigi atau bersiwak menggunakan pasta gigi. Kalau sekedar bersiwak saja menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi tanpa odol ini tidak ada masalah ya ketika seorang berpuasa. Permasalahannya adalah seseorang bersikat gigi menggunakan pasta gigi. Ya, menggunakan pasta gigi ini boleh apa tidak? Nah, di sini para ulama mengatakan hendaknya dihindari. Ya, kenapa? Karena ditakutkan ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, ya, ke dalam mulut kita. Oleh karena itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lebih baik hal tersebut dihindari, walaupun insya Allah yang rajih itu tidak membatalkan puasa seseorang, tetapi hendaknya hal itu dihindari. Dia menggunakan pasta gigi yang mungkin keras ya, masuk ke dalam lambung seseorang, maka hendaknya hal itu dihindari. Tapi lebih baik kita menggunakan siwak, ya, atau menggunakan sikat gigi tanpa pasta gigi. Wallahu a'lam.